Ziarah ke makam wali Allah merupakan salah satu agenda penting yang sangat sayang untuk dilewatkan. Karena dengan berziarah, kita akan selalu diingatkan dengan zikrul maut atau kematian. Ziarah ke makam wali Allah juga mengajarkan kita untuk mencintai serta memuliakan para kekasih Allah, dan agar hubungan batin kita selalu terhubung dengan mereka. Di samping itu, dengan berziarah ke makam para waliullah juga diharapkan dapat memberi motivasi bagi kita untuk menyusuri perjalanan hidup dan kiprah dakwah mereka di masyarakat lebih dalam, sehingga nantinya kita dapat menjadikannya sebagai uswah dalam kehidupan ini. Nah, pada kesempatan kali ini, Majelis Futuhiyah Haqqani akan kembali melakukan ziarah ke makam salah seorang wali Allah yang juga merupakan penyebar agama Islam di wilayah Pancalotang, Kabupaten Sidenreng Rapang. Namun sebelum berangkat ke sana, kita singgah sejenak berziarah ke makam Habib Abu Bakar bin Muhsin Al-Hamid, atau yang lebih dikenal dengan nama Kapiten Arab, yang berada di Desa Sereang, Kecamatan Maritengai. Setelah melakukan ziarah, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Yang menjadi destinasi ziarah kali ini adalah Kelurahan Lajonga, Kecamatan Pancalotang, Kabupaten Sidenreng Rapang. Di sana, kami akan menziarahi makam seorang wali Allah dan penyebar agama Islam di wilayah tersebut yang bernama Sayyid Bu Hashim, yang oleh masyarakat setempat dikenal dengan nama Puang Mak Janggo. Setelah menempuh perjalanan sekitar 30 menit, akhirnya kami pun tiba di Kelurahan Lajonga. Kami kemudian menuju ke Masjid Nurussalam untuk bertemu dengan Ustaz Rustam Rashid, pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Darul Ulum. Ustadz Rustam inilah yang akan menjadi tour guide pada ziarah makam kali ini. Tapi sebelum berangkat ke makam, kami beristirahat sejenak di Masjid Nurussalam sambil melihat-lihat aktivitas para santri yang sedang belajar Al-Quran di dalam masjid. Setelah beristirahat, kami pun berangkat menuju ke makam Sayyid Bu Hashim yang menurut Ustadz Rustam hanya berjarak sekitar 300 meter saja dari masjid. Akhirnya, kami pun tiba di pemakaman umum yang merupakan tempat Sayyid Bu Hashim dimakamkan. Kami pun langsung menuju ke makam beliau untuk melakukan ziarah. إلى الرحمن مولاكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم فقوموا واشفعوا فينا إلى الرحمن مولاكم سلام الله يا سادة من الرحمن يغشاكم.
محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام وإلى جميع مشايخنا ومشايخنا وجميع آداتنا وآدات آداتنا وخصوصا إلى سيد الحاسين وجمع Setelah melakukan ziarah, kami pun beranjak meninggalkan makam tersebut. Semoga perjalanan ziarah ini memberikan berkah buat kami dan semakin meningkatkan kecintaan kepada para wali Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wa salamun ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kami akan membahas salah seorang waliullah yang ada di Kelurahan Lajonga. Dalam hal ini sebagaimana yang biasa disebut oleh masyarakat itu dalam hal ini Puan Mesah. Kalau di batu nisan itu tertulis nama beliau sebagaimana yang tertulis Puang Majanggo atau dalam hal ini Syed Bu Hashim. Oleh karena itu sedikit sejarah singkat tentang beliau, menanya dari beberapa tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat dan semacamnya yang ada di Kelurahan Lajonga khususnya, bahwa kami bisa simpulkan bahwa beliau itu betul-betul bahwa waliullah sebagaimana yang kita ketahui pada dasarnya, karena salah satu perintis tokoh agama yang mengawali di Kelurahan Lajonga itu bisa dikatakan pada waktu itu di daerah wilayah selatan ini termasuk beliau. Karena sempat kami tanya-tanya kepada tokoh masyarakat siapakah beliau, awalnya itu kami temukan bahwa saya itu setiap ada anak-anak ingin mengaji atau membaca Quran bahasa Bugisnya, pergi untuk membaca Al-Quran mengawali, maka dibawa dulu ke sana untuk mengambil barakah. Itu dari dulu sampai sekarang masih beberapa masyarakat yang melaksanakan. Informasi terakhir kami terima dari masyarakat kemarin bahwa orang tuanya menceritakan kepada dia menceritakan kepada saya bahwa salah satu karamah dari puang saya itu ialah ketika beliau itu puang saya itu pergi perang atau dalam keadaan lain itu pergi ke satu daerah terpencil, bisa saja ke hutan, maka terkadang dia haus. Ketika dia haus itu dia hanya memanggil pohon kelapa, nonoko kue Madak kakak, itu bahasa Bali penyampaian dari masyarakat. Sehingga insya Allah itu bisa akurat, karena pribadi kami sendiri yang mewawancarai tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan Lajonga, bagaimana sejarah beliau. Yang kedua, atau sebagai kesimpulan bahwa beliau itu awalnya ada kaitannya dengan Arab yang dari Masepe, itu Arab Lakapopang. Karena kemarin malam sempat kami tanya-tanya dari beberapa sayyid atau syarifah yang ada di wilayah sini, beliau itu menyampaikan bahwa itu kaitan besarnya dengan Arab antara Masepe, Lakapopan dengan Lajonga. Karena yang dari Masepe lah dulu katanya yang turun ke sini, diutus ke sini untuk menyebarkan agama Islam. Pada waktu itu bersamaan dengan adanya Arung pada waktu itu menyuruh beberapa tokoh yang membangun di Kelurahan Lajonga. Insyaallah itu sekedar seremonial tentang bagaimana kehidupan Posaye, siapakah beliau. Untuk secara pastinya, secara keturunan beliau kami belum bisa menemukan siapa jalur nasab yang asli beliau, bahwa ini adalah cicit-cicitnya. Sampai saat ini bahkan sudah diganti batu nisannya. Beberapa sayyid dan syarifah kami tanya,
bahkan mereka sendiri pun tidak tahu siapa yang telah mengganti batu nisan itu. Dan konon katanya beliau itu menyampaikan bahwa janganlah mengganti yang awannya batu salo, batu salo janganlah ganti, tapi secara kenyataan sampai saat ini itu sudah berubah. Insyaallah itu sekedar informasi kepada para detolan, para sahabat-sahabat. Marilah kita menghidupkan amalia-amalia kita untuk menziarahi para aulia kita. Insyaallah marilah kita yakini bahwa beliau itu adalah waliullah yang dititipkan di Kelurahan Lajonga, dan beruntunglah orang-orang yang berada di Kelurahan Lajonga karena ditempati oleh salah satu wali Allah yang insyaallah berkahnya sangat banyak. Dan saya menyaksikan sendiri, ya ini sekedar saya ungkap tadi di situ, saya menyaksikan sendiri di antara sekian sekalinya saya ziarah kubur, dan baru kali ini saya merasakan, dan saya tidak bisa mengungkap apa yang saya rasakan itu, saking nikmat dan sejuknya. Baru kami sampai di sana, awan itu mengelilingi kami, seakan-akan semua yang ada di daerah itu berputar. Awan itu berputar, burung-burung itu semuanya berputar di sekeliling kami. Dan di situ ada, di tengahnya, di situ ada cahaya seakan-akan menuju bahwa di sinilah kiblatnya itu pada waktu itu. Saya rasa insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Para sahabat-sahabat sekalian, para anak-anak semua, para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, marilah kita berziarah ke makam beliau. InsyaAllah mudah-mudahan keberkahan beliau itu turun kepada kita, sehingga kita bisa memiliki, walaupun itu hanya seujung kuku yang kita bisa dapatkan. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Allahumma a'fiq ila qawmit tariq minallahi musta'an wal itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.